Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yulia Fitri Andari, NPM saya 2107-1204. Di sini saya akan mempresentasikan tentang yang berjudul implementasi data mining menggunakan algoritma a priori dalam menentukan persediaan barang. Studi kasusnya Toko Sinar Harahap. Latar belakangnya, penelitian ini dilakukan untuk mengatasi masalah kekurangan stok barang dan kekecewaan pelanggan di toko retail. Dengan menggunakan algoritma a priori dalam data mining, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi pola pembelian yang dapat membantu dalam pengelolaan persediaan barang secara efisien. Solusi yang direncanakan dalam penelitian ini adalah menggunakan algoritma a priori dalam data mining untuk menganalisis pola pembelian dan mengoptimalkan pengelolaan persediaan barang di toko retail. Diharap solusi ini dapat membantu dalam menghindari kekurangan stok dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, pengolahan data dengan menggunakan teknik metode a priori. Pengolahan data dengan menggunakan teknik metode a priori melibatkan beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pembentukan kandidat item set, di mana kandidat item set dibentuk dari kombinasi item set sebelumnya. Tahap kedua adalah perhitungan support dari setiap kandidat ke item set, di mana support diperoleh dari menghitung jumlah transaksi yang membuat semua item dan kandidat tersebut. Selanjutnya, tahap ketiga adalah menetapkan pola frekuensi tinggi, di mana pola frekuensi tinggi yang memuat ke item ditetapkan dari kandidat ke item set untuk supportnya lebih besar dari minimum support. Dengan menggunakan algoritma a priori, data dapat diolah untuk menghasilkan aturan asosiasi yang berguna dalam pengambilan keputusan terkait persediaan barang di toko. Selanjutnya, lihat dari gambar ini, gambar 1. Ristianingrum 2017 menjelaskan algoritma a priori yang dilakukan untuk menentukan persediaan barang dengan menggunakan algoritma a priori terdiri dari ada data, ubah type data transaksi, hitung support, dan konfidensi, dan ada lagi analisis. Untuk data yang sudah siap untuk diolah oleh RapidMiner atau sudah dilakukan pemilihan data, lalu ubah type data atau type transaksi. Di dalam algoritma a priori, sebelum data bisa diolah lebih lanjut, tipe data harus diubah terlebih dahulu menjadi tipe data transaksi. Terus ada hitung support dan konfidensi. Menghitung support dan konfidensi adalah pokok yang ada di dalam algoritma a priori untuk mengetahui hasil akhir, yaitu RALES yang dapat, dan ada lagi analisis. RALES akan dianalisis yang nantinya bisa dijadikan pengetahuan untuk suatu pengambilan keputusan. Contohnya seperti gambar ini, ada mulai, lanjut ke data, lanjut ke ubah type transaksi, lanjut ke hitung support dan konfidensi, lalu analisis data, dan selesai. Selanjutnya ada tahap perhitungan. Dalam proses penelitian, penulis menggunakan data transaksi barang sebagai bahan untuk menyelesaikan penelitian yang diambil dari toko Sinar Harahap pada bulan Mei tahun 2021. Nih, kolomnya ada minyak, gula, teh, telur ayam, tepung, beras, garam, kopi, susu, dan mie instan. Data transaksi barang akan diubah ke dalam format data Excel 2010, kemudian data dimasukkan ke dalam rumus algoritma a priori untuk mendapatkan asosiasi. Dalam perancangan pengolahan algoritma a priori pada transaksi barang, dalam menentukan persediaan diperlukan sebagai data berikut. Selanjutnya, sampel data transaksi penjualan di toko Sinar Harahap pada tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 dapat dilihat pada tabel 2. Nah, dan ini ada tabel data transaksi penjualan di toko Sinar Harahap beserta tanggalnya. Ada kode transaksi, tanggal transaksi, dan nama produk. Selanjutnya ada sampel data di toko Sinar Harahap setelah dilakukan
Seleksi data terhadap penjualan sembako pada tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 dapat dilihat pada tabel 3 nih. Ini tabel 3 data transaksi penjualan sembako di toko Sinar Harahap. Selanjutnya ada langkah-langkah melakukan perhitungan data dengan menggunakan algoritma a priori adalah sebagai berikut. Ada data tabular transaksi. Tahapan ini berfungsi sebagai data yang diinput ke dalam RapidMiner dengan terlebih dahulu membuat data ke dalam bentuk tabular yang dapat dilihat pada tabel 4. Nah, begini tabel 4-nya. Selanjutnya data support C1 atau satu item set berdasarkan transaksi yang digunakan. Maka tahap pertama yang dilakukan adalah mencari nilai support C1 yang memiliki nilai minimum lebih dari 30% dan nilai maksimum tak terhingga dengan cara menghitung jumlah transaksi atau total transaksi dikali 100% dan dapat data support C1 atau satu item set yang dapat dilihat pada tabel 5 berikut. Di samping sini ada tabelnya. Lalu data support C2 atau 2 item set berdasarkan support C1 yang dapat maka dilakukan perhitungan mencari nilai support C2 yang D yang memiliki nilai minimum lebih 30% dan nilai maksimum tak terhingga dengan cara menghitung jumlah transaksi atau total transaksi dikali 100% dan didapat pada support C2 atau 2 item set yang dapat dilihat pada tabel 6. Berikut tabel 6-nya data support C2 atau item set. Selanjutnya data support C3 atau 3 item set berdasarkan data support C2 yang dapat dilakukan perhitungan mencari nilai support C3 yang memiliki nilai minimum lebih dari 30% dan nilai maksimum tak terhingga dengan cara menghitung jumlah transaksi atau total transaksi dikali 100% dan didapat data support C3 atau 3 item set yang dapat dilihat pada tabel 7. Berikut tabelnya. Dan ada data konfidensi C2 atau 2 item set. Setelah mencari nilai support pada setiap item set, data transaksi penjualan barang sembako selanjutnya dilakukan perhitungan mencari nilai konfidensi seperti gambar di bawah ini. Karena pada support C3 atau 3 item set tidak mencapai minimum support, maka yang digunakan pada C2 dengan menghitung 2 item set dari jumlah transaksi mengandung A dan B atau jumlah transaksi A dikali 100%. Selanjutnya, hasil percobaan pada RapidMiner. Tampilan-tampilan yang muncul pada hasil percobaan RapidMiner dapat dilihat pada gambar yang di bawah ini. Dan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.